Sobat investor, apa kabar Anda hari ini? Saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com, akan menemani Anda pada editorial. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan negosiasi IEU-CEPA atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau Perjanjian Mitra Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia sendiri sudah berupaya melakukan perundingan agar perjanjian IEU-CEPA ini bisa segera terbentuk. Sehingga perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa bisa segera dilaksanakan. Namun ternyata langkah ini tidak begitu mudah. Bahkan, Indonesia sudah berkali-kali menemui jalan berliku demi menuntaskan butir demi butir perjanjian kedua belah pihak. Perundingan ini telah berlangsung sejak 2016 lalu. Dan akhirnya, setelah melalui 16 putaran perundingan, titik terang terkait pelaksanaan IEU-CEPA ini sudah mulai terlihat. Kabar terkini, tepatnya di awal Juni 2025 ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menyatakan kedua belah pihak telah memasuki fase krusial menjelang finalisasi perjanjian IEU-CEPA. Ada beberapa masalah yang masih sangat sensitif dan krusial untuk dibahas. Pertama, adalah mengenai isu sensitif, yakni terkait sawit, di mana, seperti kita ketahui, negara-negara Eropa masih mengusulkan pembatasan impor minyak sawit yang dipandang tidak memenuhi persoalan keberlanjutan. Kemudian, masalah deforestasi juga, serta pemerintahan hak-hak buruh di Indonesia. Dalam proses perundingan ini, Indonesia berhadapan dengan 27 negara anggota Uni Eropa. Tapi jika berhasil, maka kawasan Eropa akan menjadi salah satu FTA terbesar dan paling strategis bagi Indonesia. Pembahasan ketat juga terjadi pada masalah penerapan tarif, di mana Indonesia dan Uni Eropa masih merindungkan eliminasi tarif bea masuk yang lebih dari 90% dari total pos tarif. Sedangkan Eropa ingin akses yang lebih besar pada jasa keuangan, digital, farmasi. Sedangkan Indonesia menuntut akses yang lebih adil bagi produk tekstil, perikanan, dan hasil pertanian. Hal ini tak lepas dari produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang memang didominasi oleh minyak kelapa sawit, kopi, kakao, tekstil, sepatu, serta komponen elektronik. Sebaliknya, impor dari Eropa didominasi oleh mesin industri, obat-obatan, teknologi, kendaraan, dan juga produk kimia. Kemudian masalah investasi dan perlindungan investor juga masih menjadi salah satu perhatian, di mana Indonesia dalam hal ini mengusulkan kontrol negara dan hak memutuskan kontrak jika terjadi pelanggaran. Sebaliknya, Eropa meminta adanya perlindungan investor yang kuat dengan menyelesaikan sengketa secara adil dan independen. Selain itu, masih ada banyak hal-hal yang lain yang harus dibahas, mulai dari Sustainable Development Chapter, harmonisasi standar dan regulasi teknis, serta finalisasi teks hukum dan legal scrubbing. Sobat investor, IEU-CEPA bukan sekedar perjanjian dagang, tapi ini merupakan kerangka kerja menyeluruh yang bukan hanya perdagangan barang, namun juga jasa investasi, hingga standar lingkungan dan ketenaga kerjaan. Kalau diibaratkan, IEU-CEPA ini adalah sebuah pintu gerbang utama bagi Indonesia untuk bisa masuk lebih jauh ke pasar Eropa. Tentunya dengan tingkat tarif yang lebih rendah, prosedur yang dipermudah, serta akses investasi yang lebih terbuka. Berdasarkan data BPS dan Kemendag, nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa dalam 5 tahun terakhir mencapai tren positif. Sejak 2019 lalu, perdagangan antara Indonesia dan Eropa mencapai angka 26,9 miliar dolar Amerika Serikat. Pada data terakhir di 2023, nilai perdagangan kedua belah pihak bahkan sudah mencapai 32,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam negosiasi terbaru ini, Indonesia menawarkan beberapa hal strategis. Pertama, komitmen untuk transisi industri sawit ke produk berkelanjutan. Yang kedua, keterbukaan investasi di sektor energi terbarukan, manufaktur berbasis hilirisasi, dan juga teknologi hijau. Ketiga, peningkatan standar ketenaga kerjaan dan transparansi dalam rantai pasok.
Langkah ini dipandang positif oleh Uni Eropa, terutama terkait isu lingkungan dan hak asasi manusia yang sering jadi barriers non-tarif. Nah, sobat investor, apabila proses negosiasi IAU-SEPA ini berjalan lancar, Indonesia berpeluang akan menikmati beberapa keuntungan, yakni kenaikan ekspor hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat dalam 5 tahun, penurunan tarif bea masuk hingga 95% untuk produk primer Indonesia, peningkatan investasi langsung dari korporasi Eropa, transfer teknologi untuk industri, pengolahan, dan juga akses pasar jasa dan digital. Khusus untuk sektor UMKM, IAU-SEPA juga memberikan kemudahan dalam hal standarisasi dan pembinaan untuk memasuki pasar Uni Eropa yang relatif ketat. Sobat investor, kami melihat IAU-SEPA sebagai langkah strategis untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Tapi, tetap perlu diwaspadai. Kita juga perlu melindungi industri dalam negeri dari lonjakan produk asing. Peningkatan daya saing, sertifikasi produk, dan infrastruktur logistik akan menentukan seberapa maksimal Indonesia bisa memanfaatkan IAU-SEPA. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar tanpa menjadi pemain. Sekali lagi, IAU-SEPA bukanlah garansi otomatis untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Namun, jika dilaksanakan dengan penuh komitmen dan reformasi domestik yang konsisten, maka hal ini bisa menjadi salah satu babak penting dalam lompatan industri nasional. Pantau terus berita ekonomi bisnis dan pasar modal di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Demikian di editorial hari ini. Saya Aim Faizal, pamit undur diri. Sampai jumpa.